Ya, terima kasih pemirsa Jejak Kontroversi masih bersama kami. Jadi berikut ini itu pertanyaan yang tadi itu. Ini kan hasil usaha terus ya, ini untuk 100% untuk anak yatim. Biasanya kan agama juga ini kan memerintah kita anak yatim, janda-janda. Tidak masuk ke situ, Pak. Jadi sedikit saya sambung yang tadi. Jadi kemudian di eh, Universitas Muhammadiyah itu ada kurang lebih juga 200-an kamar tempat kos yang kita Oh, bangun. kos. Tempat kos 200 lebih kamar yang 100% juga sewa kos itu kita peruntukkan untuk apa namanya pembangunan. Pembangunan. Kemudian kalau untuk warkop ini sama Sama juga 100%. 100% kita pakai untuk pembangunan pondok pesantren. Dan kalau di tempat usaha saya pembuatan apa namanya kusen, pintu, jendela sebagainya yang berbahan aluminium itu 50% dari keuntungannya kita pakai juga untuk pembangunan pondok pesantren. Alhamdulillah ya. Gitu. Insya Allah kan berkembang terus ini. Amin. Ini lokasinya di mana-mana Haji? Apanya? Toko ini aluminium. Kalau toko itu kita ada pusatnya ada di Telaga. Pusat di Pusat di Telaga. Kemudian ada beberapa toko di daerah Potanga juga ada, Molosipat, kemudian di Agus Salim, Andalas. Ada kurang lebih 8 cabang yang kita 8 cabang. 8 cabang. Di Kota Gorontalo juga ada. Di Kota Gorontalo ada. Di mana itu? Kota Gorontalo Agus Salim. Di Agus Kemudian di Salim. Molosipat, di apa namanya? Sebelah Apotek Mega Farma juga ada. Jadi pemirsa kalau mau ada kebutuhan untuk kayak apa ya? Lemarian dari aluminium ya ada di situ. Secara tidak langsung juga membantu anak-anak yang ada di pondok pesantren. Jadi untuk membeli itu membantu juga untuk ini. Benar. Makanya kita ini kan sering nongkrong di sini Haji. Siap. Karena 100% ini hasilnya untuk panti asuhan, jadi kita nongkrong di sini jadi minum kopi sambil beranam ya. Dan memang apa namanya ya? Mungkin kalau tagline lah. Ya, tagline-nya begitu ya. Tagline-nya di situ. Ngopi sambil beramal. Alhamdulillah di bulan Juni ini yang kita sumbangkan dari keuntungan warung kopi ini sebesar 22.017.000. 22 juta. 22 juta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini berkat mungkin yang berkat doa-doa anak yatim. Amin, amin, amin. Ini kan kemarin Covid. Iya. Apa pendapatan di warkop ini menurun atau? Jadi di bulan Covid itu dimulai dari Maret ya. Ya. Maret. Kemudian di bulan April itu kita karena ada aturan dan edaran dari pemerintah Kota Gorontalo sehingga kita mematuhi itu dan kursi yang ada di sini, kursi dan meja di sini kita setelah pecah satu langsung ya. kita ungsikan dari warkop. Yang ada hanya kosongkan. Jadi yang ada tinggal 2 meja. Tetap buka. Tetap buka. Karena memang edaran dari pemerintah kota itu buka hanya bungkus. Ya. Tidak diperkenankan untuk minum di warung kopi. Di warung kopi. Jadi tapi di bulan April itu kita masih bisa menyumbang sekitar 5 juta sekian. Sekitar 5 juta. 5 juta sekian. Alhamdulillah ya. Kemudian di bulan Maret kemarin kita pada saat PSBB dan puasa kan pada saat itu puasa ya. Ya, puasa. Kita tidak buka. Tidak buka, Tutup karena puasa kan. Ya. Malamnya juga kita tidak buka. Malam karena ada PSBB kan berlangsung. Ya. PSBB kan dari jam 5. Ya. Cuman pada saat itu kita membuka posko. Teman-teman yang sering nongkrong di sini bersepakat untuk membuka posko Covid. Kita beri nama itu posko warga Warkop Amal. Yang kita handle di situ adalah teman-teman aparat yang bertugas di jalan di posko-posko, kemudian juga dengan teman-teman tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, kemudian juga ada di mes haji. Nah, itu yang kita diperhatikan itu perhatikan. Bantuannya dari masyarakat juga, dari teman-teman FB kita semua. Jadi ini kekuatan sosmed yang kita mainkan. Jadi jam 4 sore itu sudah ada yang mengantarkan paket buka puasa. Kemudian kita dan teman-teman warga Warkop Amal lainnya bertugas untuk mengantarkan di posko-posko pengamanan. Di posko-posko. Iya. Dan juga kita bisa 2 kali kita memberikan paket sahur. Alhamdulillah bisa. Teman-teman kita saling urungan, kumpul uang,
ada juga beberapa teman dari luar daerah yang sampai luar daerah. Sampai luar daerah. Sampai luar daerah. Itu untuk COVID ya. Untuk COVID. Kemudian untuk ini banjir. Ini kan sekarang banjir kan. Ya. Banjir kemarin informasinya juga tetap Warkopamar bantu juga ya. Jadi kemarin kita sempat buka donasi karena ada yang viral bapak yang di Pemkot pakai baju daster itu. Sehingga kita juga buang lagi di Facebook. Alhamdulillah bahkan sampai dari ada teman dari Manado, dia buka usaha distro, kemudian dia kirimkan 2 karung baju baru. Alhamdulillah. Baju baru. Dan berbicara mengenai membantu korban banjir, dan jadi itu sudah terbiasa dari orang tua. Orang tua dulu karena banyak keluarga juga di Kampung Bugis, daerah Banjar dan sebagainya. Jadi papa itu sebagai yang evakuasi. Oh, evakuasi. Jadi kalau evakuasi orang-orang tua dari rumah yang tak kurung banjir, masih pakai rakit bikin dari pohon pisang. Ya. Baru itu dijemput, baru alhamdulillah sekarang kita yang lanjutkan lagi. Sekarang kita juga sudah siapkan adik-adik yang berada di kompleks sana lagi itu. Jadi sekarang kan ada berapa kabupaten yang mengalami musibah yang sama banjir. Kabupaten Bualemo, Bonepolango, sama Kota Gorontalo. Apakah hal itu masih akan dilakukan? Warkopamar sekarang mengumpul donasi lagi? Kita lihat dulu. Ini kan kita belum lihat karena kita di sini kita belum tahu perkembangan yang di lokasi banjir seperti apa sekarang. Yang pastinya kalau kemarin itu kita sampai di daerah Suwawa. Yang kemarin, yang banjir tahap 1 itu. Ini kan tahap 2. Yang banjir kemarin itu sampai daerah Suwawa, dan teman-teman juga kita pakai mobil pick up antar donasi sampai ke sana. Bahkan waktu kemarin gempa di Palu juga, yang tsunami di Palu, kita juga kumpul donasi di sini, kemudian bahan pakaian bekas, bahan makanan kita bawa ke ke Palu. Bahkan waktu itu kita dua kali pemberangkatan, 2 kali pengiriman. Alhamdulillah berjalan terus amal-amal ini kan. Iya, karena memang niat kita insya Allah untuk membantu sesama, dan juga alhamdulillah yang saya sangat terharu bahwa masyarakat Gorontalo itu sangat peduli. Walaupun kita sendiri yang kena musibah, ada juga yang pergi untuk mengantarkan. Kejadian kemarin seperti itu, yang banjir kemarin, ini rumahnya kebanjiran, dia juga turut membantu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ini untuk banjir kali ini apa membuka posko lagi kali ini? Makanya saya bilang tadi, nanti kita lihat setelah ini mungkin saya akan kembali lagi ke lokasi, ke survei lagi ya, Kampung Bugis. Nanti kita lihat apakah kita perlu membuka atau tidak. Kalau mau buka tetap lokasinya di sini ya, untuk mengantarkan bantuan. Untuk mengantar bantuan tetap di sini. Kalau misalnya ada yang mau titip bantuan, Pak Haji minta tolong antarkan ini ke sini, bisa? Bisa. Jadi kalau kemarin itu kita sudah, karena kalau kita yang pengalaman kemarin, banjir yang kemarin ini, kalau kita antarkan langsung, itu pasti akan berbenturan antar warga. Sehingganya kita lihat teman-teman yang di lokasi yang bekerja sosial. Ada beberapa teman di daerah Ipilo, kemudian juga daerah Padebu Olo dan Kampung Bugis, bahkan daerah Puncur. Kita sudah lihat siapa yang posting, dan dia bertanggung jawab menguasai lokasi wilayah itu. Jadi dititip di situ. Jadi nanti dia yang menyerahkan. Kita berkoordinasi dengan dia. Nanti dia langsung juga yang mengantarkan langsung kepada orang-orang, karena terkadang postingan-postingan sosmed, kadang cuma orang di pinggir jalan, yang di belakang tidak ada apa, seperti itu. Sekarang kan sementara banjir juga ya, insya Allah ini kondisi banjir ini segera reda, kemudian airnya lagi, debit air tidak naik lagi. Ini kasihan kan banyak juga ini yang sudah mengungsi ini. Saat ini kan sudah banyak mengungsi karena pengalaman dari kemarin kan. Dan pemirsa, jejak kontroversi saat ini juga Pak Gubernur Rusli Habibie sementara melakukan
peninjauan lokasi banjir di kota Gorontalo, sebagian kota Gorontalo dan Bonobolango, dan insya Allah peninjauan ini membuahkan hasil langkah-langkah apa yang akan diambil ke depan. Misalnya perbaikan infrastruktur apa, insya Allah ini akan jadi momen paling penting ya untuk melakukan perbaikan infrastruktur ke depan. Amin. Baik Bahkan juga, Pak, Bro, tadi saya kan tadi sore di sana. ya. Itu di postingan dari tadi siang. Waktu pada saat banjir di Piloloda, Ya. Pak Kapolres dan Pak Waka itu langsung turun. Kapolres dan Pak Waka. Kapolres dan Pak Waka. Tadi saya kesini ini saya sempat lagi dengan standby dengan Pak Waka di Kampung Bugis. Ya. Beliau dengan pasukan Brimob standby di Kampung Bugis, dan saya sempat pamit pada saat karena acara ini. Jadi Mereka standby. pihak kepolisian juga turun serta Bahkan untuk tadi Pak Waka bilang Kapolda turun juga ini. Oh, Malam. Kapolda juga turun. Kapolda turun. Alhamdulillah ya. Insya Allah kan ini kan personilnya kan Iya, banyak. benar. Jadi minimal kan membantu untuk mengevakuasi korban banjir. Standby terus, Pak. Oh, standby Dari terus. Polairutnya juga Angkatan Laut standby dengan perahu karet di Kampung Bugis. Jadi BPBD juga ya. Ada, Badan SAR juga tadi. Oh. Standby semua. Kali ini memang Sudah waspada, ya. Berangkat dari pengalaman kemarin Berangkat jadi dari memang sudah pengalaman. waspada ya. Benar. Jadi ada juga ini yang masuk juga, jangan sampai cuman untuk mengevakuasi, harus ada juga untuk membantu membersihkan ini, karena masyarakat juga kewalahan. Banyak juga ini kan rumah tangga yang di rumah tangga itu misalnya hanya orang yang tidak mampu bekerja. Nah, mereka juga butuh bantuan. Ya, jadi kemarin juga pada saat pertama kita turun juga. Saya dengan beberapa teman-teman di komunitas warga Warkop Amal, kemudian juga teman-teman kerja saya di Telaga, kita turun untuk membantu membersihkan rumah-rumah warga juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, kita masuk di inti acara. Ya. Ini banyak ini yang masuk ini, cepat kapan masuk ini di poligami ini. Komentar-komentar ini sudah mulai ini. Jika pemirsa ada ingin bertanya, silakan langsung di kolom komentar, minta tips apa bagaimana caranya. Jadi Ana sudah bilang untuk kemarin, berpoligami. Pak Anape apa namanya? Postingan. Bah nonton Jo, Marjang Batanya. Aduh. Terutama teman-teman FB itu atau teman-teman sekolah dan teman-teman yang di zaman itu kita gaul, banyak yang orang tahu kita pakai kartu. Aduh, ini kartu ini kan. Apalagi dengan postingan-postingan ini mengajak poligami, apa semua kan banyak sekali ini kan. Aduh. Terus saya lihat kan yang komen yang memberikan ini kan rata-rata iya kan. Janda-janda apa kan. Itu kan mungkin berpengaruh juga kan. Mungkin antara dua, tidak sepakat poligami atau penentang poligami. Jadi kalau bicara poligami itu apa ya? Banyak pelaku. Banyak pelaku ya? Banyak pelaku. Termasuk Haji? Iya, kalau macam di judul flyer itu apa? Pegiat. Hanya memberikan sponsor. Iya. Pegiat itu kan belum tentu dia sebagai pelaku. Iya. Iya kan? Hanya mendukung, memfasilitasi. Ada yang coba babi si Haji bawa kandang. Japri Jo. Banyak juga. Enggak lah. Ini kan apa ya? Bercanda. Ini Haji juga ini kan dari kaus. Oh ya. Kan ajakan ini poligami apa semua ini. Minimal sama itu baca. Oh, kode. Jadi bukan cuma kaos, anak pemacis juga anak tulis. Oh iya. Ada ya. Ada. Poligami ya. Memang. Jadi asli pegiat ya. Ini banyak komentar apa semua ini tidak sepakat dengan ini. Ada tidak sampai ada yang menghujat Pak Bro Ramli? Tadi sebelum sebelum acara dimulai ini, kurang lebih 5 menit sebelum acara dimulai masuk WA. Masuk ya Dari salah seorang sahabat. Oh, Sahabat saya kira saya, janda minta dan dia janda. Oh, janda. Dia kirim foto flyer itu. Apa dia bilang? Dia panggil saya Bor. Ya. Bor, apa yang Anda rasa-rasain? Ya. Saya bilang bahwa diam Jo, nonton Jo. Dia bilang, wah tidak, kita mau mati kita PHP. Tidak sepakat ya. Indian. Ya, penentang.
Pernah tidak terlintas sama Pak Bro Ramli ini apa dulu posting poligami apa semua, tapi dalam hati kecil itu suka juga ini poligami, cuman posting ini kan supaya maitua terbiasa. Jadi gini, apa namanya, kalau maitua sih santai, santai. Ya? Jadi kalau menurut saya bicara poligami tidak ada, kalau toh misalnya mau dipresentasikan 85% laki-laki itu mau poligami. Ya? Termasuk Ti Haji? Ya, jujur. Ya. Jujur. Cuman terkadang kita tidak tega. Ya. Tidak tega. Jujur kalau anak pribadi anak tidak tega. Tidak tega untuk melakukan itu. Tapi di dalam hati ya, kalau saya bukan cuma dalam hati lagi, tapi sudah vulgar. Tiap kali postingan pasti tidak. Kalau misalnya postingan yang serius pasti ada terselip. Postingan pasti serius pasti ada terselip. Itu bagian dari doa itu. Amin. Atau antara doa dengan kan kode itu. Gampang tinggal mau amin. Ini pertanyaan masuk ini di kolom komentar kita Pak Stephen Humena. Bagaimana tips supaya berani bahas status tentang poligami? Tipsnya gampang. Supaya itu tidak mudah pemarah ya. Tidak, sebenarnya begini. Tergantung kita orang laki-laki. Kalau misalnya kita orang laki-laki jujur dengan maitua, kemudian ada saat jam kerja ya kerja, saat jam di luar jam kerja ya kita di rumah. Kalau saya kemarin sejak selesai dari di DPR 2009 sampai 2014 kemarin, jadi anak saya pertama itu lahirnya tahun 2000. Anak yang tua. Ya. Kemudian yang kedua itu jujur saya tidak dapat masa kecilnya dia. Oh, iya. Karena pada saat DPR sering berangkat keluar daerah atau di kantor. Pak Bro Ramli juga ini kan mantan anggota dewan kan. Jadi kemudian popularitas sudah dapat, jadi tinggal kampanye poligami. Tapi saya alhamdulillah sekarang setelah 2014 saya sudah tekad mengunci tentang politik. Jadi politik itu no. Politik no. Poligami. Poligami. Nah sekarang saya di pada maghrib atau minimal saya maghrib harus ada di rumah karena saya mau balas jadwal ya. Ya balas apa namanya hutang saya terhadap anak saya yang perempuan yang kedua itu yang tidak dapat masa kecilnya, dan saya sekarang konsen dengan anak saya yang ketiga namanya Atifa. Nah kembali lagi tips yang saya bilang tadi, saya tidak tega kepada istri. Kenapa? Karena tidak usah jauh-jauh lah, ente bro ya. Ente berani enggak tulis suka kawin ulang Oh berani kalau macam metode Li Haji punya itu. Sekarang ya. Sekarang intinya sih sebenarnya berikut juga sama maitua istri-istri. Bagaimana laki-laki bisa betah baru sampai di rumah paitua lalalala habis bakarnya bafeto. Mau tidak mau ada beberapa orang yang cari kenyamanan di luar. Ya. Kalau misalnya mereka merasa nyaman di rumah, anak yakin tidak bakalan. Kalau toh nakal dalam tanda kutip, tapi bisa balik lagi. Ya. Bisa balik lagi. Karena jadi tergantung perempuan. Kalau misalnya perempuan minimal kayak anak tua. Ya. Anak mau bahas status apa? Oke. Tidak ditekan apa semua. Tidak ada masalah. Kadang dia hanya ketawa kalau ada orang yang tanggapi serius tentang anak postingan untuk poligami. Ya. Malah dia ketawa. Ngana ini ngana so bikin kerja poli lagi si ini. Dia ketawa. Berarti kuncinya di ini ya, di saling terbuka ya dengan istri. Jujur saya dengan maitua ada kejadian apa saya cerita, sama. Oh, terbuka. Jadi itu tips dari Pak Bro Ramli, Pak Steph Humena. Kemudian masuk lagi dari Pak Fadli Poli, minta trik, tapi nanti baku japri. Berarti ada halangan ini. Apa namanya, Bro Fadli? Cukup jadi orang pencerita. Oh, berarti baku tahu kartu ini. Aku tahu kartu. Aduh. Baku tahu kartu. Bukan baku tahu, kita tahu DP kartu.
ini dari apa ya, postingan-postingan Pak Bro Ramli ini banyak yang menanggapi itu kayak love. Ini kan di medsos di FB ini ya, banyak kan ada emot yang polo-polo itu, ada yang love. Saya lihat ini kan 80% itu perempuan. Ya. Apakah itu tidak bermasalah di rumah tangga? Tidak jadi masalah. Jangan dulu jawab, kita beri sejenak. Siap.